Halo, ini adalah video pertama yang saya buat tidak terkait dengan lari. Jadi kalau teman-teman mau dengar cerita hari ini, tetap tonton karena kita hari ini nggak ngomongin lari, kita mau ngomongin sesuatu yang lebih menarik. Apa itu? Jadi teman-teman, sepertinya ini baru pertama kali gue akan sharing tentang sesuatu yang di luar lari di Instagram ini, yaitu tentang pengalaman gue pribadi masuk ke marketnya Bitcoin. Kenapa? Karena semalam itu baru saja terjadi fenomena baru, yaitu tembus ATH-nya Bitcoin di cycle ini. Bahkan per pagi ini dia udah stabil di atas 109.000, 110.000. Kalau prediksi di beberapa orang pasti di atas 110.000, bahkan ada yang sampai agresif itu bisa sampai 200 dan lebih satu poinnya per USD. Nah, teman-teman, perjalanan menuju ke investasi Bitcoin ini merupakan perjalanan panjang gue, karena pada dasarnya gue pribadi itu melakukan investasi udah lama. Selain bekerja di bidang business development, jadi valuasi itu sesuatu hal yang sudah sangat sering dilakukan dalam konteks pekerjaan. Dalam konteks perencanaan pribadi, itu sudah lama juga melakukan investasi. Tapi kalau dulu, mostly investasinya ada di pasar saham nasional, ada juga di SPN, ada di emas. Namun di akhir tahun 2024, bahkan dari pertengahan, itu ada satu buku yang gue baca itu sangat menarik, yaitu mengenai bagaimana sebuah negara itu maju dan berkembang, dan juga bagaimana negara itu jatuh. Bukunya karangan Ray Dalio. Di dalam buku tersebut, satu hal yang gue pikir sangat menarik adalah ternyata itu cycle mengenai capital market atau cycle mengenai suatu negara itu sangat erat kaitannya dengan cycle mengenai bagaimana dunia itu menggunakan mata uang. Dari buku tersebut diceritakan bahwa pada dasarnya mata uang di dunia itu silih berganti dari mata uang yang berbasis logam mulia, emas, bahkan mata uang itu adalah logam mulianya itu sendiri. Kemudian menjadi mata uang sekunder yang didasarkan pada logam mulia atau emas. Kemudian berubah menjadi mata uang yang tidak ada dasarnya dari logam mulia. Nah, siklus yang terjadi itu menurut buku tersebut sekitar 75 tahun sampai 150 tahun sejak dari zaman Inggris sebagai penguasa dunia, diikuti dengan zaman Belanda sebagai penguasa dunia, kemudian diikuti dengan Amerika sebagai penguasa dunia pasca Perang Dunia Kedua saat ini, di mana di dunia modern kita menggunakan USD sebagai mata uang transaksi internasional. Sebenarnya simple, ini gue investasi kayaknya mesti berubah deh. Menurut dari apa yang gue pelajari sebelum baca buku ini, itu capital market US sangat menarik. Akan tetapi, buat akses ke capital market US bagi orang-orang yang biasa investasi di pasar nasional, itu perlu belajar lagi. Karena selain exchange-nya beda, ada aturan-aturan terkaitnya juga beda, termasuk dari potongan-potongan pajaknya. Di satu sisi, kenapa investasi di luar itu menarik? Karena dalam investasi itu digunakan mata uang yang tadi kita bicarakan, yaitu dalam USD. Ternyata di pasar nasional itu ketika kita investasi dalam rupiah, kadang-kadang ada bias penilaian kita ketika ada peningkatan nilai asetnya itu, tapi yang kita pantau dalam rupiah. Sedangkan kalau kita pantau dalam USD, pada dasarnya asetnya itu tidak tumbuh sebagaimana yang kita inginkan atau kalah dari aset-aset yang diukur dari pertumbuhannya dalam USD.
Premis ini yang membuat saya tertarik untuk mengevaluasi investasi di US capital market. Lalu datanglah ke satu titik di mana Bitcoin itu adalah salah satu dari 10 besar aset di dunia. Di mana kalau kita bandingin investasi di pasar saham US dibandingkan investasi di Bitcoin itu sedikit berbeda. Akses dari kita itu lebih gampang ke pasar kripto. Sayangnya di pasar kripto ini masih bercampur sehingga kadang-kadang kita ragu-ragu. Karena memang banyak sekali produknya selain Bitcoin dan banyak sekali opini tentang Bitcoin. Sampai satu titik, saya berkesimpulan itu cryptocurrency secara umum beda dengan Bitcoin. Dan pada akhirnya, gue pribadi memutuskan untuk masuk ke dalam investasi Bitcoin. Kalau kita bilang investasi itu karena sudut pandangnya ada pertumbuhan dari nilai aset. Walaupun pada dasarnya kita lebih tepatnya ketika membeli Bitcoin itu sama kayak membeli emas, yaitu mengamankan nilai kekayaan kita. Secara populer disebut safe haven asset. Nah, pada kenyataannya setelah didalami banyak sekali hal-hal yang dipelajari lebih lanjut tentang dunia Bitcoin ini yang membuat saya semakin belajar tentang ekonomi makro dan sebagainya. Dan satu kesimpulan yang saya pelajari dari pembelajaran mengenai aset ini, sangat besar kemungkinan aset ini akan terus tumbuh secara long term itu dengan pertumbuhan di atas 10% per tahun. Artinya kalau kita coba investasi di aset lain yang dinilai dalam USD, pertumbuhannya di bawah 10%, dia tidak menarik. Oleh karena itu, gue sangat menyarankan pada teman-teman untuk mulai mempelajari aset ini dan mulai berinvestasi juga. Untuk apa? Untuk mengamankan nilai kekayaan teman-teman sekalian. 10% pada dasarnya bukan angka yang optimis, itu angka yang pesimis. Kalau yang optimis mungkin sangat agresif, bahkan ada yang bilang IRR-nya itu atau pertumbuhan per tahunnya itu lebih dari 30% per tahun. Let's see, ketika itu terjadi, kita adalah sebagai orang-orang yang punya dapat kesempatan untuk mendapatkan return sebesar itu. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan dalam berinvestasi, tetap gunakan selalu uang-uang yang memang ditujukan untuk investasi, bukan dari tabungan pendidikan, bukan dari dana darurat, bukan dari uang yang akan digunakan dalam waktu dekat. Jadi tetap harus tenang, harus sabar, harus bijak dalam menggunakan uangnya, hanya menggunakan uang-uang yang ditujukan untuk investasinya ke panjang. Sekian dulu sharing hari ini, dan mungkin ini adalah video yang paling panjang. Harapan saya setelah teman-teman lihat ini, kita bisa sama-sama berkembang, kita sama-sama memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan distribusi kekayaan di dunia, sehingga kita bisa memajukan orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Kalau teman-teman suka share seperti ini, gue akan lanjutkan share seperti ini, terutama nanti ya setelah program larinya selesai, kita coba share-share seperti ini di masa mendatang. Bye-bye.